Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Semarang, awal musim penghujan. Udara kota lama terasa lembab sejak pagi. Langit kelabu menggantung di atas genting-genting tua yang kusam, sementara genangan air mulai muncul di sepanjang tepi jalan. Di tengah riuh pasar pecinan, suara tawar-menawar bercampur aroma rempah, keringat, dan tanah basah. Fikri berdiri di antara keranjang jahe dan kunyit, membantu temannya yang tak sempat membuka lapak pagi itu. "Mas, ada jahe yang masih muda?" Suara seorang perempuan membuat Fikri menoleh cepat. Dia berdiri tak jauh darinya. Seorang wanita berkerudung lembut, mengenakan blus krem dan rok panjang batik. Wajahnya bersih, riasannya tipis. Tapi sorot matanya tajam, seolah menilai Fikri dari ujung rambut hingga telapak kaki. Tubuhnya tegap dan terawat, jauh dari gambaran ibu-ibu pasar yang biasa ia temui. "Ada, Bu. Ini yang baru dipanen, masih segar," jawab Fikri sambil tersenyum ramah. Perempuan itu ikut tersenyum. Senyum yang terasa tenang tapi menekan. Ia menyentuh jemari Fikri saat mengambil satu bonggol jahe dari tangan pemuda itu. Sentuhannya dingin, tapi lembut. Sejenak terlalu lama untuk ukuran pelanggan dan penjual. "Namamu siapa?" tanyanya sambil memandangi wajah Fikri lurus-lurus. "Fikri, Bu. Panggil aku Indah. Kamu kerja di sini?" "Bantuin teman, Bu." Bu Indah tak membeli apapun hari itu, hanya mengambil nomor telepon Fikri dan meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Fikri sempat merasa itu cuma candaan atau gombalan iseng dari perempuan yang tak punya kerjaan. Tapi saat sore menjelang, ponselnya berdering. "Aku mau ajak kamu makan malam, Fikri. Di rumahku. Sekalian ngobrol-ngobrol." Fikri mengangguk meski tak terlihat di seberang. Suaranya terasa manis di telinga, seperti orang yang sudah mengenalnya lama. Rumah itu berada di Banyumanik, daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pasar. Begitu tiba, Fikri sempat ragu mengetuk pagar besi yang menjulang tinggi. Di balik pagar, rumah dua lantai berdiri tenang dikelilingi pohon-pohon besar. Halaman luas tanpa kendaraan. Jendela kaca besar tertutup tirai putih yang tipis. Seolah seluruh rumah sedang menunggu. "Masuk saja, sudah aku buka," terdengar suara Bu Indah dari dalam. Pintu terbuka tanpa bunyi. Aroma dupa lembut bercampur wangi melati menyeruak dari dalam. Lantainya dingin dan bersih. Dinding putih dihiasi lukisan-lukisan klasik tanpa tanda tangan. Bu Indah muncul dari balik pilar ruang tengah. Ia kini mengenakan kain panjang dan kebaya hijau tua. Rambutnya disanggul rapi, lehernya polos tanpa kalung. Tapi auranya mengisi seluruh ruangan. "Pertama kali ke rumah janda, ya?" ucapnya sambil tertawa pelan. Fikri tak tahu harus jawab apa. Tubuhnya kaku, tapi pikirannya sibuk menilai setiap sudut rumah yang sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada tanda orang lain. Bahkan tak ada suara hewan peliharaan. Mereka makan malam di meja kayu panjang yang hanya dipenuhi 2 piring. Nasi hangat, oseng jamur, dan ayam goreng. Suasana hening, hanya suara sendok dan garpu yang menyentuh piring. Sesekali, Bu Indah meletakkan tangan di atas punggung tangan Fikri saat menyodorkan lauk. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu. Hidupmu tidak harus terus berat seperti ini," katanya tiba-tiba. Fikri menelan ludah, setengah bingung. "Maksudnya, Bu?" "Panggil aku Indah saja," jawabnya cepat, lalu menatap Fikri. "Kamu butuh orang yang bisa membuat hidupmu lebih baik. Aku butuh orang yang bisa menemaniku tanpa banyak tanya." Fikri menunduk. Perkataan itu seperti rayuan, tapi tidak seperti rayuan murahan. Ia merasakannya masuk pelan-pelan ke kepala dan dadanya. Lalu Bu Indah berdiri dan mendekat, menarik kursi di sebelah Fikri dan duduk rapat.
Tubuhnya bersandar sedikit, bahunya menyentuh lengan Fikri. Besok temani aku ke toko jamu di dekat Simpang 5. Aku mau kamu pilihkan bahan yang kamu rasa cocok buat badan. Aku percaya kamu tahu mana yang bagus. Tangannya kini memegang lutut Fikri, perlahan mengusap sambil tetap tersenyum. Fikri tak bergeser. Ia menahan napas dan hanya mengangguk pelan. Malam itu berakhir tanpa perpisahan kaku. Bu Indah tidak memeluk atau mencium Fikri, hanya menatapnya dari balik pintu dengan senyum yang tidak berkurang sejak tadi. Saat Fikri berjalan keluar, ia sempat melihat bayangan seseorang di jendela lantai atas. Tapi saat ia menoleh cepat, jendela itu sudah tertutup rapat. Keesokan harinya, Bu Indah menjemput Fikri dengan mobil putih yang bersih dan wangi. Mereka berjalan ke toko jamu dan berbelanja seperti sepasang kekasih. Bu Indah menggandeng Fikri tanpa malu. Di mata orang lain, mereka tampak seperti pasangan yang sudah lama bersama. Tapi Fikri merasa, dia seperti sedang diperlihatkan. Dikenalkan pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan antara pria dan wanita. Kalau kamu tetap begini, aku akan bahagiakan kamu, ucap Bu Indah saat menyodorkan sebuah jam tangan mahal yang dibelinya sepulang dari toko. Fikri menolak dengan sopan, tapi Bu Indah memaksa. Aku bukan sedang membeli kamu, Fikri. Aku cuma mau kamu merasa pantas. Malamnya, Fikri bercerita pada temannya, Tony, tentang semua yang ia alami. Tony mendengarkan sambil menghisap rokok, lalu berkata lirih, hati-hati, RI. Aku pernah dengar nama Bu Indah. Katanya, semua suaminya gak pernah kelihatan lama. Fikri mengernyit. Maksudmu? Yang gak tahu. Tapi kalau cewek secantik itu, kaya juga, kok bisa tetap janda? Dan kenapa milih kamu, yang baru dia temui di pasar? Fikri diam. Tak ada jawaban. Ia tidak tahu apa yang Tony maksud, dan tidak mau memikirkannya terlalu jauh. Yang ia tahu, malam itu, saat berbaring di kasur sempitnya, ia teringat sentuhan tangan Bu Indah di lututnya. Lembut, pelan, tapi terasa tidak biasa. Dan ketika ia memejamkan mata, senyum Bu Indah kembali muncul dengan senyum yang tidak seperti senyum orang pada umumnya. Dan saat pintu kamarnya berderit karena angin, Fikri mendadak merasa tubuhnya berat. Seolah sesuatu sedang duduk di ujung ranjangnya. Tapi ketika ia menoleh perlahan, tak ada siapa-siapa. Hanya sepi yang terasa makin menekan. Bayangan senyum Bu Indah masih tersisa di benak Fikri semalaman. Setelah pertemuan demi pertemuan, ia merasa seperti tidak punya ruang untuk menolak. Kelembutan perempuan itu, perhatian yang tiada henti, dan janji hidup nyaman membuat pikirannya tumpul. Meski Tony kembali mengingatkan, Fikri sudah telanjur tenggelam. Dalam seminggu, Bu Indah menyampaikan niatnya untuk menikah. Fikri sempat terdiam, tapi perempuan itu hanya berkata pelan, kalau kamu ragu, aku bisa mundur. Kalimat itu seperti tekanan yang halus. Fikri tidak ingin kehilangan semua yang sudah ia rasa. Ia akhirnya mengangguk tanpa banyak pikir. Pernikahan digelar 2 hari kemudian di rumah Bu Indah, dengan tamu yang bisa dihitung jari. Tak ada keluarganya yang datang, katanya semua tinggal jauh. Pakaian pengantin yang dikenakan Fikri disediakan lengkap, termasuk cincin emas yang langsung diselipkan Bu Indah ke jarinya. Momen itu terasa aneh, hening. Bahkan penghulu yang memimpin tampak gelisah, membaca akad dengan suara agak bergetar. Usai ijab kabul, Fikri hanya duduk mematung di ruang tamu. Rumah besar itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tirai-tirai panjang menutupi seluruh jendela. Tidak ada musik, tidak ada ucapan selamat dari tetangga, hanya hidangan kecil di meja makan. Pak Mundakir berdiri di ujung ruangan, memandangi mereka dengan wajah kaku. Ketika Fikri menyapa, lelaki itu hanya mengangguk tanpa senyum. Malam menjelang. Bu Indah menggandeng Fikri naik ke lantai 2. Kamar mereka berada di ujung lorong, menghadap halaman belakang. Kamar itu luas, dengan ranjang kayu besar dan lampu gantung di tengah. Spray putih rapi, aroma mawar menyebar dari diffuser di sudut ruangan. Bu Indah menutup pintu perlahan, lalu menyalakan lampu tidur. Kamu belum pernah tidur dengan perempuan lain? Tanyanya sambil membuka kerudung dan menyisir rambutnya perlahan. Fikri tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan.
Bu Indah duduk di tepi ranjang dan memanggil Fikri mendekat. Ia menyentuh wajah Fikri perlahan, lalu mencium pipinya dengan tenang. Tangannya bergerak ke dada Fikri, membuka kancing satu persatu. Tapi di sela keheningan itu, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Suara pelan namun jelas. Fikri menoleh cepat. "Itu suara siapa?" bisiknya. Bu Indah tidak menjawab. Ia hanya menatap Fikri, lalu berdiri dan merapatkan pintu lebih erat. "Jangan pikirkan yang tidak penting. Rumah ini besar, kadang kayunya bunyi sendiri," ucapnya pelan sambil mematikan lampu utama. Kamar menjadi gelap, hanya cahaya kecil dari lampu tidur menyala samar. Fikri berbaring, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi saat tubuh Bu Indah merapat, ia merasa hawa dingin menyelimuti punggungnya. Bukan dingin karena suhu, tapi seperti ada sesuatu yang mengawasi dari pojok ruangan. Fikri berusaha fokus pada sentuhan Bu Indah yang mulai menyusup ke leher dan dadanya, tapi suara derit pelan dari arah jendela mengganggunya lagi. "Bu, tadi ada bunyi." "Hest," potong Bu Indah, jari telunjuknya menyentuh bibir Fikri. "Panggil aku Indah saja. Ini malam kita, jangan biarkan apapun merusaknya." Fikri mencoba menuruti. Tangannya memeluk pinggang Bu Indah, merasakan kehangatan kulitnya, tapi matanya sesekali melirik ke arah lemari. Bayangan hitam seperti berdiri di sana, samar tapi nyata. Ia berkedip cepat, dan bayangan itu menghilang. Malam berjalan lambat. Fikri akhirnya terlelap tanpa sadar, tubuhnya lelah karena pikiran yang tidak berhenti bertanya. Saat ia terbangun, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Bu Indah tidak ada di sampingnya. Kamar dingin. Ia bangkit pelan, menyelimuti tubuhnya dengan selimut tipis, lalu keluar kamar. Lorong lantai 2 sunyi. Lampu gantung mati. Hanya lampu kecil di ujung tangga menyala samar. Saat melangkah pelan, Fikri mencium bau asap kemenyan dari arah bawah. Ia menunduk dari ujung tangga. Ada cahaya dari arah dapur, tapi tak terdengar suara siapapun. Ia hampir memanggil, namun urung. Langkahnya terhenti di depan kamar yang tertutup rapat di ujung lorong lantai 2. Pintu itu berbeda. Gagangnya berwarna hitam, dinding di sekitarnya lebih gelap dari bagian lain. Fikri mendekat, meletakkan telinganya di daun pintu. Tak ada suara, tapi bau dupa makin kuat dari sana. Saat hendak menyentuh gagang pintu, terdengar suara kain diseret dari balik ruangan. Perlahan dan berat. Fikri langsung mundur 2 langkah, napasnya memburu. Tiba-tiba tangan mencengkeram bahunya dari belakang. "Kamu ngapain di sini?" Suara Bu Indah terdengar pelan tapi tegas. Fikri menoleh cepat. Bu Indah berdiri mengenakan daster hitam panjang, wajahnya pucat. Ia tak tersenyum. "Aku cuma nyari kamu. Tadi bangun, kamu nggak ada," jawab Fikri gugup. Bu Indah tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Fikri lama, lalu membuka pintu kamar mereka tanpa berkata lagi. Fikri mengikuti, merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Saat mereka masuk kembali ke kamar, pintu itu ditutup perlahan oleh Bu Indah. Ia lalu memeluk Fikri dari belakang, kepalanya disandarkan ke punggung Fikri. "Aku nggak suka kalau kamu masuk ke tempat yang bukan urusanmu," ucapnya pelan. "Rumah ini bukan untuk sembarang orang." Fikri mengangguk, meski tengkuknya dingin. Ia tidak tahu yang mana lebih menakutkan, suara dari balik pintu itu, atau kalimat Bu Indah yang diucapkan dengan nada datar dan pelan, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pelukan Bu Indah malam itu tidak sekadar menenangkan. Ada sesuatu dari caranya menempelkan tubuh, dari genggaman di pinggang Fikri, dari bisikan lembut di telinga yang membuat dada Fikri berdebar kencang. Tapi bayangan pintu gelap di ujung lorong dan suara dari baliknya belum hilang dari pikirannya. Ia tidur tanpa lelap, tubuhnya hangat tapi pikirannya tegang. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengintip dari celah pintu. Bu Indah tertidur di sampingnya, napasnya teratur, tapi Fikri terus menghadap ke dinding, berusaha memaksa dirinya tenang. Pagi harinya, Fikri keluar rumah lebih cepat. Ia pura-pura ingin mencari kopi di warung dekat masjid. Tapi niatnya hanya satu, bertemu Pak Mustafa. Lelaki tua yang pernah ia ajak bicara saat masih berstatus tamu. Pak Mustafa tengah menyapu halaman rumahnya ketika Fikri datang. "Pak, boleh tanya sebentar?"
Pak Mustafa menoleh, lalu mengangguk tanpa bicara. Bu Indah, dulu pernah menikah, kan? Pak Mustafa menyandarkan sapu ke tembok dan menatap Fikri dalam-dalam. Kamu sudah tinggal di sana, ya? Sudah resmi jadi suaminya? Fikri mengangguk pelan. Pak Mustafa menarik napas panjang. Sebelum kamu, ada 3 pemuda lain yang pernah tinggal di rumah itu. Masing-masing beda waktu, beda latar. Tapi semuanya punya kesamaan dan masih muda, belum jelas asal-usulnya, dan semua hilang begitu saja. Hilang? Fikri berusaha menelan ludah. Tidak ada yang lihat mereka keluar dari rumah itu. Tidak ada kabar. Tidak ada laporan ke polisi. Semua diam. Termasuk warga di sini. Fikri terdiam. Pak Mustafa hanya menepuk bahunya dan masuk ke rumah tanpa menambah penjelasan. Sepulangnya, Fikri merasa langkahnya berat. Rumah itu tampak biasa, tapi setiap langkah mendekatinya seperti ditarik masuk paksa. Ia membuka pagar perlahan, lalu masuk ke dalam. Bu Indah tidak terlihat. Ia memanfaatkan waktu untuk menyusuri bagian belakang rumah. Lorong yang jarang ia lewati selama ini ternyata mengarah ke satu kamar sempit yang tak terkunci. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu berdebu, dengan satu lemari kayu besar di ujung. Di dinding tergantung beberapa figura yang warnanya sudah pudar. Saat Fikri mendekat, ia menyadari wajah-wajah dalam foto itu bukan orang asing. Semua lelaki muda. Semua mengenakan pakaian pengantin. Salah satunya memegang tangan Bu Indah. Wajah Bu Indah di tiap foto tampak sama, tak berubah usia, hanya gaya rambut dan bajunya yang berbeda. Fikri menarik napas panjang. Tangannya bergetar saat menyentuh figura paling ujung. Bingkainya hangat, seolah baru saja disentuh seseorang. Ia menoleh ke arah lemari. Sesuatu dari lemari itu memanggil perhatiannya. Tapi saat ia mendekat dan memegang gagangnya, terdengar suara lirih dari dalam, seperti helaan napas berat. Seketika dadanya sesak. Tangannya lepas dari gagang lemari, dan ia mundur cepat. Pandangannya berkunang-kunang. Keringat dingin membasahi pelipis. Saat ia keluar dari kamar itu, Bu Indah sudah berdiri di lorong, mengenakan daster tipis berwarna abu. Rambutnya basah, tubuhnya harum seperti habis mandi. "Kamu ngapain di situ?" tanyanya tanpa emosi. Fikri gugup. "Tadi, nyari kamu. Aku kira kamu di belakang." Bu Indah mendekat perlahan, lalu memeluk Fikri dari depan. Tubuhnya menempel erat. Tangan kirinya mengelus dada Fikri sambil menatap mata suaminya itu. "Kamu jangan terlalu banyak penasaran. Di rumah ini, ada beberapa tempat yang sebaiknya tidak disentuh. Aku nggak mau kamu ikut-ikutan jadi korban rasa ingin tahu." Di kamar itu, ada foto-foto laki-laki. "Siapa mereka?" tanya Fikri pelan. Bu Indah tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekatkan bibirnya ke leher Fikri, mengecupnya perlahan. Tangannya menyusup ke pinggang. Fikri mencoba menahan pertanyaan, tapi tubuhnya mulai melemah. "Mereka bagian dari masa lalu. Kamu bagian dari sekarang," ucap Bu Indah, lalu mendorong Fikri perlahan menuju kamar mereka. Malam itu, suasana kamar terasa berbeda. Lampu redup, angin dari jendela menyusup masuk, dan tubuh Bu Indah kembali memeluk erat Fikri. Ia menggoda dengan gerakan perlahan, seperti menari di atas tubuh suaminya. Tapi di sela-sela pelukan itu, Fikri beberapa kali melihat bayangan lewat di depan pintu yang sedikit terbuka. Bayangan tinggi, kurus, dan tidak seperti manusia. Sekali waktu, ia melihat kursi di ruang tengah bergerak sendiri. Saat ia hendak bangkit dan mengecek, Bu Indah menariknya kembali dengan ciuman panjang dan mata yang tak mau berkedip. "Tetap di sini. Jangan pikirkan yang lain," bisiknya sambil mencakar pelan punggung Fikri. Fikri menuruti. Tapi saat tengah malam datang, dan tubuh Bu Indah sudah tertidur, Fikri duduk sendiri di pinggir ranjang. Pintu kamar dibiarkan sedikit terbuka. Ruang tengah tampak remang. Kursi kayu di sana bergetar pelan. Lalu diam. Fikri menyipitkan mata. Di kursi itu, duduk seorang perempuan tua berambut putih. Tubuhnya membungkuk, matanya menatap lurus ke arah Fikri. Fikri memejamkan mata sejenak, berharap itu halusinasi. Tapi saat membuka mata, sosok itu masih ada. Tidak bergerak,
tidak berkedip. Dan di belakangnya, suara kaki menyeret mulai terdengar pelan, mengarah ke kamarnya. Bayangan perempuan tua di kursi ruang tengah masih membekas dalam kepala Fikri saat pagi datang. Ia bangun dengan napas berat, tubuh masih setengah basah karena keringat dingin. Bu Indah tertidur di sampingnya, wajahnya tenang dan lehernya masih meninggalkan bekas merah dari ciuman semalam. Fikri bangkit perlahan, menatap ke arah pintu kamar yang masih terbuka setengah. Kursi itu kosong. Tidak ada siapapun. Tapi rasa tidak tenang belum pergi dari dadanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Indah mengabari bahwa ia harus keluar kota untuk urusan bisnis. Ia meninggalkan Fikri dengan 2 pesan. Jangan keluar rumah terlalu lama, dan jangan membuka ruang bawah. Fikri hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi dalam benaknya, pesan itu justru seperti izin tak langsung. Sore harinya, setelah memastikan Pak Mundakir sedang di kebun belakang, Fikri memanfaatkan momen untuk menyusuri ruang bawah yang selama ini tertutup. Ia menyusuri lorong sempit di dekat dapur, lalu menemukan tangga menurun yang dibatasi pintu besi. Gagangnya dingin, berkarat, tapi tidak terkunci. Pintu berderit saat dibuka. Tangga batu tua menuntunnya ke bawah, ke ruangan remang yang hanya diterangi cahaya temaram dari celah-celah kayu di atas. Ruangan itu kosong, tapi udara di dalamnya berbeda. Lembab, bau dupa kering bercampur aroma anyir. Di tengah ruangan, terdapat meja batu yang dipenuhi sesajen yang sudah mengering. Beberapa kembang layu berserakan, dan di sampingnya ada mangkuk hitam yang masih menyimpan darah kental yang membeku. Di ujung meja, tergolek foto dirinya robek setengah dan gosong di sisi kanan. Fikri mendekat dengan langkah pelan. Ia menyentuh pinggiran meja, jari-jarinya gemetar. Dari pojok ruangan, suara gemeretak pelan terdengar, lalu disusul langkah lambat yang berat. Sosok itu muncul dari kegelapan. Perempuan tua, kulitnya keriput seperti tanah kering, mata hitamnya tak berkedip. Rambutnya putih panjang menutupi sebagian wajah. Ia berdiri tanpa bersuara, tapi seluruh tubuh Fikri langsung kaku. "Kamu belum milik dia," ucap perempuan itu lirih. Fikri mundur 1 langkah, tapi tubuhnya tetap tak bisa bebas. "Kamu masih terikat pada sesuatu di luar sini. Dia belum bisa sepenuhnya menggunakanmu." Siapa kamu?" Suara Fikri lirih, nyaris tak terdengar. "Aku bagian dari tempat ini," jawabnya, lalu menghilang begitu saja dalam bayangan gelap yang meluas ke sudut ruangan. Fikri berlari naik, napasnya memburu, keringat dingin membanjiri punggung. Ia menutup kembali pintu besi itu dengan gemetar, lalu terduduk di lantai dapur. Saat Pak Mundakir masuk lewat pintu belakang, lelaki tua itu menatapnya tajam. Tatapan takut, tapi bukan takut pada Fikri, melainkan pada sesuatu yang ada di belakangnya. "Kamu tadi ke bawah, ya?" tanya Pak Mundakir pelan. Fikri tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Pak Mundakir mendesah, lalu keluar tanpa sepatah kata lagi. Malam harinya, Bu Indah kembali. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap tajam saat memandang Fikri. "Kamu buka ruang bawah, ya?" tanyanya datar. Fikri menatapnya ragu. "Maaf, aku penasaran." Bu Indah tidak marah. Ia hanya berjalan mendekat, lalu memeluk Fikri dari belakang. Tangan kirinya naik ke dada, mengusap pelan. Nafasnya terasa di leher. "Kamu gak perlu takut. Aku akan lindungi kamu, asal kamu tetap di sampingku." Malam itu, Bu Indah tak membiarkan Fikri tidur sendiri. Ia menarik tangan Fikri, membaringkannya di ranjang, lalu membuka kain panjangnya perlahan tanpa berkata apa-apa. Tubuhnya menyatu dengan Fikri, gerakannya lebih berani dari sebelumnya. Ia mendekap, mencium, menggoda dengan napas pendek yang makin berat. Tapi di sela kehangatan tubuhnya, Fikri merasa seperti ada yang menonton mereka. Udara di kamar tiba-tiba dingin. Tirai jendela bergoyang, padahal semua tertutup rapat. "Jangan takut. Biarkan saja mereka melihat. Yang penting kamu tetap milikku," bisik Bu Indah di telinga Fikri. Fikri tak bisa melawan. Ia terhanyut, tapi pikirannya kacau. Ia tidak bisa lupa wajah perempuan tua tadi. Ia tidak bisa lupakan suara pelan yang berkata bahwa ia belum sepenuhnya milik Bu Indah. Dan ia mulai sadar, tubuhnya kini bukan miliknya sepenuhnya.
Ia hanya bisa menutup mata, mencoba bertahan, mencoba memahami semua yang terjadi, tapi tak menemukan jawabannya. Yang ada hanya perasaan bahwa sesuatu sedang berjalan, dan ia berada di tengahnya, tanpa bisa kembali. Kehangatan tubuh Bu Indah malam itu tidak sepenuhnya bisa menghapus kegelisahan yang terus menggantung di benak Fikri. Meskipun pelukan dan ciuman istrinya semakin menggoda dan memabukkan, setiap kali matanya tertutup, bayangan wajah Embok Dumilah selalu muncul. Sosok tua berambut panjang dengan sorot mata yang menusuk itu kini menghantui bahkan saat ia tak sedang sendiri. Fikri tidur dengan jantung berdebar. Tak lama setelah terlelap, mimpi buruk datang lagi. Dirinya dibungkus kain putih, tubuhnya diseret oleh tangan-tangan tak terlihat ke sebuah ruangan gelap. Dari atas, terdengar suara dentang lonceng pelan, berdentang sekali setiap kali ia bergerak mencoba melepaskan diri. Ia terbangun dengan napas tersengal. Leher dan bahunya basah oleh keringat. Bu Indah masih tidur di sampingnya, membelakanginya. Fikri duduk di pinggir ranjang, memegangi kepalanya yang berat. Ia membuka kausnya dan melihat bercak kehitaman di sisi rusuk kanan, membesar seperti luka lebam. Ia menyentuhnya, terasa perih. Pagi harinya, Fikri memberanikan diri bertanya. "Sayang, kamu tahu ini kenapa?" katanya sambil memperlihatkan bagian kulit yang mulai berubah warna. Bu Indah hanya menatap tanpa menjawab. Matanya tampak basah, tapi ia mengalihkan pandangan dan berjalan ke arah jendela. "Itu hanya tanda tubuhmu mulai berubah. Kamu belum sepenuhnya jadi milikku." Fikri mengernyit. "Maksudnya? Kalau kamu tidak sepenuhnya lepas dari masa lalu, tubuhmu akan terus menolak," jawabnya pelan. "Dan kalau tidak segera selesai, yang mengambilmu bukan aku, tapi yang lain." Fikri ingin bertanya lebih jauh, tapi Bu Indah berjalan keluar kamar tanpa menoleh. Sejak saat itu, mimpi buruk itu datang setiap malam. Suara kain diseret di lantai, dentang lonceng, dan suara lirih perempuan yang berbisik agar ia menyerah. Tubuh Fikri makin lemas, nafsu makannya hilang, dan bercak hitam di kulitnya menyebar ke leher dan bahu. Bu Indah tetap melayaninya dengan lembut, tetap memeluk setiap malam, tetap menyuapi makan dengan senyum tipis, namun ia juga sering tertangkap menangis diam-diam di kamar mandi. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, Bu Indah menggandeng tangan Fikri menuju tangga bawah. "Kita harus selesaikan ini malam ini," ucapnya pelan. "Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan lama." Fikri menahan langkahnya. "Maksudmu selesaikan apa?" Bu Indah menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Ritual pengikatan. Agar kamu utuh. Agar tubuhmu tidak menolak lagi." Di ruang bawah, meja batu telah ditata ulang. Wadah darah dibersihkan, sesajen disusun rapi, dan lilin-lilin menyala di sekeliling ruangan. Fikri diminta duduk bersila di tengah lingkaran kain putih. Tubuhnya gemetar. Bu Indah menggenggam tangannya erat. Ia mengenakan kain merah panjang, rambutnya dibiarkan tergerai. Matanya tampak gelap, tatapannya kaku. Dari sudut ruangan, angin berembus pelan, dan sosok Embok Dumilah muncul dengan langkah menyeret. Ia berdiri di belakang Bu Indah, menunduk, lalu bicara pelan. "Tumbal ini belum sah. Masih ada ikatan yang belum terputus." Fikri tersentak. Ia menatap wajah Embok Dumilah, lalu mendengar suara lain dalam kepalanya. Ingatan muncul, seorang perempuan menangis di kamar kontrakan 2 tahun lalu. Yanti, perempuan yang ia nikahi secara siri dan ia tinggalkan tanpa kabar. Fikri memejamkan mata. Tubuhnya terasa berat, kulitnya seperti terbakar di bagian bercak. Embok Dumilah mendekat, lalu berbisik tepat di depan wajahnya. "Jiwamu masih dipegang perempuan lain. Ia yang pertama mencintaimu. Ia yang belum kau lepaskan." Bu Indah memandang Fikri dengan mata merah. "Siapa perempuan itu?" Fikri membuka mulutnya, suara tercekat di tenggorokan. "Yanti, mantan istriku. Kami belum resmi berpisah." Ritual terhenti. Lilin padam perlahan satu persatu. Suhu ruangan turun drastis. Embok Dumilah menarik napas panjang, lalu menghilang dalam bayangan. Bu Indah terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Napasnya berat. Fikri tak bisa bergerak.
Ia hanya menatap tubuhnya sendiri yang kini mulai membiru di bagian lengan. Kalau ikatan itu tidak diputus, kamu akan diambil. Bukan olehku, tapi oleh yang dulu kau abaikan. Suara Bu Indah pecah, pelan, seperti patah. Fikri tak menjawab. Dadanya sesak. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu, kesalahan masa lalu telah membawanya masuk ke sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ia masih duduk di tengah lingkaran kain putih, sementara di pojok ruangan, terdengar suara napas berat seperti seseorang masih berdiri mengawasinya. Fikri masih duduk di lantai ruang bawah, tubuhnya lelah, pikiran kacau. Ucapan Embok Dumilah berputar-putar di kepalanya. Nama Yanti kembali jelas terdengar di telinga, meski tak ada yang menyebutnya lagi sejak 2 tahun terakhir. Sisa ritual yang gagal tadi menyisakan bau menyengat dari dupa yang belum padam, dan tubuhnya masih terasa dingin. Bu Indah belum bicara apa-apa sejak keluar dari ruangan itu. Ia hanya berjalan ke kamar, meninggalkan Fikri sendirian dalam diam. Dengan tangan gemetar, Fikri mengambil ponsel dari meja dan mencari nama Yanti. Nomornya masih tersimpan. Ia ragu beberapa detik, lalu memberanikan diri menekan panggilan. Suara dering masuk, lalu terjawab. Suara perempuan di seberang terdengar kaget. Fikri memperkenalkan diri pelan, lalu meminta Yanti datang ke Semarang. Aku butuh kamu. Ada yang harus kita selesaikan, kata Fikri cepat sebelum Yanti menutup sambungan. Ia meminta Yanti membawa surat nikah siri mereka, tanpa menjelaskan alasan lebih lanjut. Suara Yanti bergetar saat menyanggupi. Sore itu juga Yanti tiba dengan pakaian sederhana dan wajah letih. Rambutnya diikat asal, dan matanya merah seperti habis menangis. Fikri menyambut di luar pagar, berusaha menahan perasaan bersalah yang menumpuk. Aku nggak tahu apa yang kamu mau. Tapi kamu ninggalin aku begitu saja 2 tahun lalu. Terus sekarang nyuruh aku datang, kata Yanti tanpa senyum. Fikri menunduk. Maaf, Yan, aku salah. Tapi ini penting. Sangat penting. Yanti mengeluarkan kertas dari tas kecilnya. Ia memperlihatkan lembaran tua dengan tanda tangan dan cap basah. Ini masih sah. Kamu belum talak. Jadi, secara agama, aku masih istrimu. Fikri mengambil napas dalam-dalam. Saat ia hendak bicara, langkah kaki terdengar dari arah rumah. Bu Indah berdiri di teras, memakai gaun merah muda, matanya lurus ke arah mereka. Wajahnya datar, tapi tubuhnya kaku seperti sedang menahan sesuatu. Yanti melihatnya sekilas, lalu bertanya pelan, itu istrimu sekarang? Fikri mengangguk tanpa menjawab. Yanti tersenyum miring, lalu menyerahkan surat itu ke tangan Fikri. Kalau kamu mau putus, kamu tahu caranya, katanya sambil menatap Fikri sebentar. Lalu ia membalikkan badan dan berjalan ke arah pagar. Namun belum sempat ia membuka gerbang, tubuhnya limbo. Ia memegangi dahinya, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Fikri langsung berlari menghampiri, mengguncang tubuh Yanti yang kini dingin dan tak sadarkan diri. Dari arah balkon atas, Bu Indah berdiri membatu, dan di sampingnya, Fikri sempat melihat sesosok wanita tua berambut panjang dengan sorot mata hitam berdiri diam. Fikri mengangkat tubuh Yanti ke mobil dengan tergesa, mencoba menyalakan mesin. Namun kunci starter tak berfungsi. Mesin mati. Semua lampu indikator menyala bersamaan lalu redup. Fikri mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Cepat hidup, dong, serunya sambil memutar kunci beberapa kali. Yanti mulai mengigau pelan di kursi penumpang, menyebut nama Fikri berulang-ulang. Tiba-tiba, lampu jalan di depan rumah padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Hanya lampu dalam mobil yang menyala redup, cukup untuk memperlihatkan wajah Yanti yang mulai pucat. Fikri menoleh ke belakang. Jendela rumah Bu Indah masih terbuka. Tirai dalamnya bergoyang pelan, tapi tidak ada angin. Ia meraih ponsel, mencoba menghubungi ambulans, tapi tidak ada sinyal. Satu-satunya jalan adalah mengangkat Yanti dan mencari bantuan ke rumah tetangga. Saat membuka pintu mobil, Fikri merasa lehernya kaku. Udara di sekitar seperti menebal. Bau dupa muncul tiba-tiba, padahal tidak ada yang membakarnya. Yanti mengerang pelan, tangannya mencengkeram baju Fikri seperti meminta jangan ditinggalkan.
Fikri tak tahu harus memprioritaskan siapa, dirinya, Yanti, atau apapun yang sedang mengintai mereka dari balik rumah itu. Yang pasti, ia tak bisa lari terlalu jauh malam itu. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ia merasa seluruh jalan yang ia tempuh mulai menutup satu persatu, tanpa suara, tanpa ampun. Fikri masih duduk di dalam mobil yang tak bergerak. Yanti terbaring di sebelahnya dengan wajah pucat, napas pendek, dan mata terpejam. Ponsel tetap tak dapat sinyal. Jalan di depan tampak kosong, tapi rumah Bu Indah berdiri tenang di belakang mereka, lampunya menyala satu persatu seperti sedang menyambut. Fikri tahu mereka tidak bisa lari malam ini. Ia menatap Yanti sekali lagi, lalu menggenggam tangannya erat. Tubuh Yanti tetap dingin. Bu Indah muncul di depan gerbang. Ia tidak bicara, hanya membuka pagar dan berdiri diam menatap mereka. Wajahnya terlihat letih, tapi ada sorot keputusasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Fikri keluar dan menggendong Yanti masuk ke dalam rumah. Bu Indah tidak membantu, hanya menuntun ke ruang tengah. Setelah Fikri meletakkan Yanti di sofa, Bu Indah menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu tetap menolak, dia akan diambil duluan," ucapnya lirih. Fikri menoleh ke arah Yanti yang mulai mengigau pelan. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kita ulang ritualnya sekarang, sebelum semuanya terlambat." Tanpa menunggu jawaban, Bu Indah menggandeng tangan Fikri dan menyeretnya menuju lorong sempit ke ruang bawah. Pak Mundakir sudah menunggu di sana. Wajahnya dingin, tapi langkahnya pelan. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengangguk saat Fikri memandangnya dengan cemas. Di ruang bawah tanah, altar batu kini bersih dan diterangi belasan lilin di tiap sudut. Wadah perak diletakkan di tengah lingkaran kain putih yang digambar dengan darah kering. Fikri dituntun masuk ke tengah. Tangannya diikat dengan kain merah yang dingin. Pak Mundakir yang mengikat, tangan tuanya gemetar saat melilitkan simpul terakhir. Bu Indah berdiri di sisi altar, mengenakan kain panjang hitam yang menempel di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, dan kulitnya tampak pucat seperti belum menyentuh cahaya selama berhari-hari. Ia memejamkan mata, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang Fikri tak mengerti. Tubuhnya perlahan bergetar. Wajahnya menegam. Fikri diam. Ia tidak lagi melawan. Ia menunduk, membiarkan tangan kirinya diangkat dan ujung jarinya dilukai dengan belati tipis. Darah menetes perlahan ke dalam wadah perak. Begitu tetesan ketujuh jatuh, ruangan berubah. Udara menebal, lampu lilin bergoyang meski tidak ada angin. Dari dinding belakang, terdengar suara seret panjang yang semakin keras. Embok Dumilah muncul. Kini ia berdiri tegak. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai sampai lantai, wajahnya penuh kerutan dalam. Matanya gelap, lehernya panjang, dan tangan kurusnya menggenggam seuntai benang merah tua. Semua terdiam. Fikri menahan napas. Bu Indah menunduk. Pak Mundakir mundur satu langkah. Embok Dumilah melangkah ke tengah lingkaran, menatap darah dalam wadah perak. Lalu mengangkat kepalanya menatap Fikri. Masih kotor. Darah ini belum bersih. Jiwa ini belum dilepaskan sepenuhnya. Suara itu terdengar langsung ke kepala Fikri. Ia menggigil. Masih ada ikatan yang menghalangi. Perempuan itu belum dibuang. Kau memilih jalan mudah, tapi menolak menyelesaikan yang lama. Bu Indah maju satu langkah. Aku sudah mengusahakan semuanya. Aku sudah membuatnya milikku. Embok Dumilah menatapnya lama. Tapi kamu berbohong pada perjanjian. Tiba-tiba, ruangan berguncang. Dinding batu mengeluarkan suara retak. Lilin satu persatu padam, hanya tersisa dua yang menyala redup di dekat kaki Fikri. Embok Dumilah mengangkat tangan, dan angin dingin menyapu ruangan. Bu Indah terhempas ke belakang, menabrak pilar kayu dan terduduk. Tidak ada tumbal tanpa penyerahan penuh. Tidak ada kekal dari kebohongan. Kau gagal. Bu Indah menangis, tangannya mencengkeram lantai. Jangan ambil dia, jangan ambil dia. Embok Dumilah tidak menjawab. Ia melangkah ke arah Bu Indah. Lantai di belakangnya merekah. Retakan membentuk celah gelap yang dalam. Dari dalamnya keluar angin yang sangat dingin. Bu Indah merangkak, mencoba menjauh, tapi celah itu menarik tubuhnya perlahan.
Tangannya mencoba mencakar batu, tapi tak ada yang bisa digenggam. "Fikri, tolong aku," suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Fikri mencoba bangkit, tapi ikatan di tangannya masih erat. Ia hanya bisa melihat tubuh Bu Indah terseret ke dalam celah yang makin terbuka. Pak Mundakir berdiri kaku di sudut, menunduk tanpa ekspresi. Celah itu akhirnya menelan Bu Indah sepenuhnya. Ruangan kembali tenang. Embok Dumilah berdiri di tengah altar, menatap Fikri sekali lagi. "Jiwamu masih di persimpangan." Lalu ia menghilang bersama angin yang masuk dari celah batu. Lampu terakhir padam. Ruangan menjadi gelap. Fikri sendiri, masih terikat, dengan darah yang menetes dari tangan ke lantai yang dingin. Tidak ada suara, hanya detak jantungnya yang terus berdentum di telinga. Kegelapan menyelimuti tubuh Fikri saat seluruh cahaya di ruang bawah tanah padam. Suaranya tak bisa keluar, tubuhnya dingin, napasnya pelan. Ia tak tahu berapa lama ia berada dalam ruang itu, hanya ingat darahnya masih menetes di lantai saat suara terakhir yang ia dengar adalah teriakan pelan Bu Indah yang terisap ke dalam celah batu. Setelah itu, segalanya hening, gelap, dingin, sunyi. Ketika Fikri sadar, ia berada di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemas, kelopak matanya berat. Tapi yang paling membuatnya panik, ia tidak bisa melihat apapun. Semuanya hitam. Ia memanggil perawat, tangannya menggenggam udara. Tak lama, seorang lelaki dengan suara tua mendekat dan menyentuh bahunya. "Tenang, Nak. Ini saya, Pak Mustafa. Kamu sudah aman." Fikri ingin bicara banyak, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa bertanya pelan, "Bu Indah, di mana?" Pak Mustafa diam sejenak, lalu menjawab, "Rumah itu sekarang kosong. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana." Beberapa hari kemudian, dokter menyatakan Fikri mengalami trauma yang menyebabkan kebutaan sementara. Tidak ditemukan kerusakan fisik di matanya. Ia hanya butuh istirahat dan ketenangan. Pak Mustafa menawarkan tempat tinggal di rumah kecil dekat Masjid Tinjomoyo. Fikri setuju tanpa banyak pikir. Ia tidak ingin kembali ke Banyumanik, apalagi ke rumah itu. Di rumah Pak Mustafa, suasana jauh lebih tenang. Fikri tinggal di kamar depan yang menghadap halaman kecil. Meski tidak bisa melihat, ia merasa udara lebih bersih, lebih ringan dari yang pernah ia hirup di rumah besar milik Bu Indah. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, setelah salat maghrib, Pak Mustafa masuk ke kamar dan duduk di kursi rotan dekat jendela. "Ada yang aneh tadi siang di pasar," ucapnya pelan. "Apa?" tanya Fikri sambil bersandar. "Katanya ada yang lihat perempuan muda berpakaian putih berdiri di depan warung jamu. Wajahnya mirip Bu Indah. Dia bicara sama anak muda yang kerja di toko sebelah." Fikri diam. Dadanya langsung sesak. "Itu tidak mungkin," katanya nyaris berbisik. Tapi yang lihat bukan satu orang. 3 orang pedagang ngaku lihat juga. Dia bawa tas kecil. Senyumnya persis, katanya bikin merinding, lanjut Pak Mustafa. Fikri mengatur napas. Matanya tetap gelap, tapi kepalanya penuh gambar. Ia teringat kembali pada setiap malam bersama Bu Indah. Pelukan hangatnya, sentuhan di leher, bisikan di telinga, ciuman panjang yang seperti menahan sesuatu agar tak keluar dari tubuhnya. Semua terasa nyata, penuh gairah, tapi sekarang ia sadar, mungkin semua itu adalah bagian dari upaya penyerahan tubuh dan jiwa. Rumah itu, Fikri menelan ludah, masih ada orang yang datang? Pak Mustafa menarik napas panjang. Warga sekitar enggak ada yang berani masuk. Tapi tiap malam Jumat, suara tawa perempuan kadang terdengar dari dalam. Langkah kaki juga masih kedengaran. Padahal rumah itu sudah digembok polisi. Fikri diam. Tangannya menggenggam kain selimut di pangkuannya. Ia tahu, perjanjian itu tidak selesai hanya karena tubuh Bu Indah hilang. Embok Dumilah tidak mengambil tumbal. Ikatan yang gagal ditebus tidak serta-merta berhenti. Sesuatu masih berjalan di luar nalar. "Aku masih bisa rasakan dia, Pak," kata Fikri pelan. "Kadang, kalau malam, aku merasa seperti dipeluk dari belakang. Tangannya dingin, tapi halus. Aromanya sama." Pak Mustafa memejamkan mata. Ia tidak menyahut. Hanya duduk diam, mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak.
Fikri menunduk. Meski matanya tertutup gelap, tapi dalam pikirannya, wajah Bu Indah muncul dengan jelas. Senyumnya, tatapannya, caranya mencium dan mengusap leher Fikri saat malam tiba. Semuanya masih ada, menempel di tubuh dan ingatan. Malam itu, saat Pak Mustafa sudah tertidur, Fikri masih terjaga. Angin masuk lewat celah jendela. Udara terasa berubah. Hening. Ia mendengar suara langkah pelan di depan pintu kamarnya. Bukan langkah tergesa, tapi langkah pelan dan halus. Lalu, seperti malam-malam sebelumnya, ada tangan yang menyentuh bahunya dari belakang. Pelan, lembut, dingin. Lalu menyusup ke lehernya, memeluk erat. Fikri tidak menoleh. Ia hanya duduk diam. Bibirnya gemetar, tapi tubuhnya pasrah. Pelukan itu tidak asing. Bau melati tipis mengisi ruangan. Ia tahu, sesuatu belum benar-benar berakhir. Dan malam masih terlalu panjang untuk merasa aman. Pelukan itu masih terasa di punggung Fikri. Dingin tapi lekat, seperti tubuh tanpa napas yang tetap memaksakan kehadiran. Ia tidak menoleh, tidak bicara, hanya membiarkan dirinya dipeluk dalam gelap. Aroma tubuh itu familiar. Melati dan dupa. Suara napas pelan terdengar di belakang telinganya. Fikri menggenggam ujung selimutnya erat, mencoba menahan getaran di dadanya. Ia tahu siapa yang memeluk. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Setelah malam itu, Fikri mulai sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang tidak. Terkadang ia mendengar suara langkah kaki mengitari rumah meski semua pintu terkunci. Ada malam-malam di mana suara perempuan memanggil namanya dari dekat jendela, lalu menghilang saat ia bangun. Tubuhnya semakin lemas. Penglihatannya belum kembali, tapi ia mulai bisa merasakan kehadiran sesuatu sebelum itu benar-benar muncul. Pak Mustafa yang biasanya menyapanya setiap pagi kini lebih sering diam. Ia hanya mengantar makanan, lalu pergi. Ketika Fikri bertanya soal Pak Mundakir, Pak Mustafa menjawab singkat, sudah tidak ada. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Fikri duduk di beranda rumah kecil itu hampir setiap malam, mendengarkan suara angin, menunggu langkah yang tak pernah jelas datangnya dari arah mana. Ia menutup matanya, tapi bayangan Bu Indah terus muncul. Wajahnya tersenyum, rambutnya basah, tubuhnya menempel erat seperti waktu-waktu terakhir mereka diranjang. Kadang, Fikri merasa tubuhnya disentuh perlahan saat malam benar-benar sunyi. Sentuhan itu lembut dan perlahan, menelusuri leher, dada, turun ke perutnya dengan tekanan halus. Ia tahu itu bukan mimpi. Pernah suatu malam, saat ia terbangun karena desahan suara di sampingnya, tangannya menyentuh kulit hangat yang tidak dikenalnya. Ia mencium rambut panjang, pipi halus yang mendekat. Tapi saat ia bertanya siapa di sebelahnya, tak ada suara. Hanya bisikan pelan, kamu milikku. Setiap kali tubuhnya disentuh seperti itu, ia merasa sebagian kekuatannya seperti ditarik keluar perlahan. Nafasnya berat, tapi ia tak bisa menolak. Tubuhnya pasrah, seolah memang bagian dari perjanjian yang sudah diteken tanpa sadar. Yanti tidak pernah menghubunginya lagi. Semua nomor tidak aktif. Ia bertanya ke teman lamanya, tapi tidak ada yang tahu. Fikri mulai mengerti, sesuatu dari lingkaran itu sudah menghisap Yanti entah kemana. Sama seperti yang terjadi pada Pak Mundakir. Sama seperti semua lelaki yang pernah tinggal di rumah itu sebelum dirinya. Suatu malam, Fikri bermimpi dirinya berdiri di pelaminan. Ia mengenakan baju pengantin lengkap, tapi tidak bisa melihat siapa yang duduk di sebelahnya. Musik gamelan mengalun pelan, dan di barisan kursi tamu, duduk Embok Dumilah mengenakan kebaya hitam. Wajahnya menunduk, tapi senyumnya terlihat jelas. Di sampingnya, deretan lelaki muda yang wajahnya tak asing. Beberapa Fikri kenal dari foto-foto di kamar belakang rumah Bu Indah dulu. Satu persatu lelaki itu menatap ke arahnya, mata mereka kosong. Fikri ingin berlari dari mimpi itu, tapi tubuhnya terpaku. Tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya. Lembut, dingin, dan menggoda. Kamu yang dipilih selanjutnya, bisik suara perempuan dari balik kerudung pengantin. Fikri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya pendek. Tapi ia tidak sendirian. Ada seseorang duduk di ujung ranjang. Ia tidak bertanya siapa. Ia hanya diam,
menunggu apa yang akan dilakukan sosok itu. Beberapa detik kemudian, tangan perempuan itu merayap pelan ke atas pahanya. "Ini belum selesai," bisiknya pelan. Fikri menggigit bibir, tubuhnya mematung. Ia tahu, sejak pertama kali ia menerima cinta Bu Indah, semua ini bukan tentang cinta. Ini tentang kekuasaan yang dikemas dalam tubuh yang menggoda, pelukan yang menghangatkan, dan perjanjian yang tidak pernah disampaikan secara lisan. Saat sosok itu membaringkan diri di sampingnya dan menempelkan tubuhnya erat ke Fikri, ia hanya bisa pasrah. Pelukan itu kembali. Bibir dingin menyentuh lehernya. Gerakan tubuh perempuan itu lembut dan lambat. Bukan lagi tentang gairah, tapi tentang pengikatan. Fikri menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia tidak tahu harus melawan dengan apa. Ia tidak tahu berapa lama tubuhnya akan bertahan. Ia hanya tahu satu hal, selama perjanjian itu belum ditebus sepenuhnya, selama ada darah dan nafas di tubuhnya, ia akan terus terikat dalam lingkaran itu. Dan di luar rumah kecil itu, angin berhembus pelan. Tapi tak ada yang lewat di jalan malam itu. Semua terkunci. Semua tertahan dalam diam. Sementara di dalam kamar, pelukan itu makin erat. Dan tubuh Fikri, perlahan, kembali menyatu dalam gelap yang tak berbentuk. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah meninggalkan jejak, dan mungkin malam ini, jejak itu ada di pikiran kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika cerita ini menggetarkan hati atau membuat bulu kuduk berdiri. Dukungan kalian adalah nyawa bagi channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, kadang yang paling menakutkan adalah yang tidak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.